Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danar Dwi Hari Jatmiko, SPD MPD, dan Dr. Abi Swito, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan membahas subbab 2.8 yaitu tentang laju yang berkaitan dan subbab 2.9 tentang diferensial dan aproksimasi. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama, Muhammad Nurheza Hadian dengan akhiran NIM 032, saya sendiri Mario Arif Pangga dengan akhiran NIM 055, Novembria Alfira Mawati dengan akhiran NIM 066, Irdina Izzatul Hasanah dengan akhiran NIM 090, dan Ruli Cahyawardani dengan akhiran NIM 094. Pada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang 2.8, yaitu laju yang berkaitan. Suatu variabel D yang bergantung pada waktu T, maka turunannya dY per dt disebut laju perubahan sesaat. Jika Y mengukur jarak, maka laju sesaat disebut kecepatan. Jika Y diberikan secara eksplisit dalam T, maka cukup mendiferensiasikan dan kemudian mencari turunan yang kita. Sebagai ganti diketahuinya Y secara eksplisit dalam T, kita mengetahui hubungan yang mengaitkan Y dan variabel lain X dan dx per dt, sehingga tetap dapat mencari dy per dt. Karena dy per dt dan dx per dt adalah laju-laju yang berkaitan, biasanya akan memerlukan diferensiasi implisit. Kemudian kita masuk pada contoh 1. Sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 kaki dari seorang pengamat yang berdiri di atas tanah. Jika balon naik lurus ke atas dengan laju 8 kaki per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon di ketinggian 50 kaki? Penyelesaiannya, misalkan T menyatakan waktu dalam detik, H menyatakan ketinggian balon, dan S jarak pengamat ke balon. Jadi, ini di gambarnya. Nah, yang sini, yang titik ini orangnya yang di sini. Jadi jarak ini ke sini itu jaraknya pengamat ke titik pelepasan balon. Itu. Terus yang dari sini ke sini yaitu H. Ini H. Ini ketinggian balonnya. Variabel H dan S bergantung pada T, tetapi alas segitiga jarak pengamat ke titik pelepasan tidak berubah dengan bertambahnya T. Jadi yang ini tetap panjangnya. Soalnya kan yang berubah nanti kan tingginya. Kalau tingginya segini berarti jarak dari pengamat ke balonnya kan ini. Kalau tingginya ini berarti jarak
pengamatnya ke sini. Jadi eh, yang tidak berubah itu ini. Gitu. Lanjut. Nah, ini soalnya saya ulang ya. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Ini kan sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 kaki dari seorang pengamat yang berdiri ke sana. Jadi ini jarak pengamat ke titik lepasan balon 150 kaki. Ini, nah ke sini 150 kaki. Kemudian jika balon naik lurus ke atas dengan laju 8 kaki per detik. Seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bersama pada waktu balon di ketinggian 50 kaki. Ini kan bentuknya kan segitiga siku-siku ya. Jadi kita pakai teorema Pythagoras. Jadinya S kuadrat, ini S, ini S, ini S kuadrat. Nah, kemudian sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Ini diferensiasikan secara implisit terhadap T. Jadinya ini menggunakan aturan lantai juga, jadinya ini 2S, jadinya 2S dS per dt. Sama dengan H kuadratnya ini 2H dH per dt. Ini kan koefisien, jadi kalau diturunkan nanti akan. Kemudian yang selanjutnya, ini disederhanakan. Jadi duanya dibagi sama-sama dibagi dua, hasilnya S dS per dt sama dengan H dH per dt. Nah, yang tadi kan di soalnya kan diketahui laju 8 kaki per detik. Jadi 8 kaki per detik ini dH per dt sama dengan 8. Kemudian ketinggiannya ini waktu balon di ketinggian 50 kaki, jadi hanya 50. Nah, kemudian ini kan sudah diketahui ya dH per dt. dH-nya itu maaf dari rumus ini kan yang diketahui sudah H, hanya sudah diketahui 50. Kemudian dH per dt diketahui 8. Ini diketahui 8. Kemudian menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari S. Kan yang belum ini. Nah, jadinya menggunakan teorema Pythagoras, maka 50 kuadrat ditambah 150 kuadrat, hasilnya itu 50 akar 10. Nah, ini kan sudah diketahui S-nya. Kita masukkan ke rumus ini. Nah, di sini kan, jadi S-nya dimasukkan 50 akar 10, dS per dt-nya yang kita cari. Kan yang di sini tadi pertanyaannya seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bersama pada waktu. Jadi yang dicari itu dS per dt. Sama dengan hanya 50, dH per dt-nya 8. Jadinya dS per dt sama dengan 8 per akar 10. Ini kira-kira sama dengan 2,53. Jadinya jarak antara pengamat dan balon itu bertambah dengan kecepatan 2,53 kaki per detik. Kemudian akan dilanjutkan pada yang ketiga. Selanjutnya untuk contoh kedua, air dituangkan ke dalam bak berbentuk kerucut dengan laju 8 feet kubik per menit. Jika tinggi bak adalah 12 feet dan jari-jari permukaan atas adalah 6 feet, seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman air adalah 4 feet? Untuk penyelesaiannya, kita nyatakan kedalaman air dalam bak pada saat T sebarang adalah H. Dan misalkan R atau jari-jari permukaan air yang berkorespondensi. Lihat gambar 3. Diketahui V sama dengan dV per dt, yaitu 8. Yang ditanya, dH per dt pada saat H sama dengan 4. Kita perlu mencari sebuah persamaan yang mengaitkan P dan H. Kemudian kita akan mendiferensiasikan untuk memperoleh keterkaitan antara dV per dH dan dH per dt. Rumus volume air dalam bak yaitu V sama dengan 1/3 PR kuadrat H. Mengandung variabel R yang tidak diinginkan R. Dia tidak diinginkan karena tidak mengetahui laju dR per dt, namun menggunakan segitiga-segitiga yang sebangun. Next. Kita mempunyai
R per H sama dengan 6/12. Sehingga R sama dengan H per 2. Dengan mensubstitusikan ini ke dalam rumus P sama dengan 1/3 PR kuadrat H. Sehingga menjadi P sama dengan 1/3 Pi dikali H per 2 kuadrat dikali H. P sama dengan 1/3 Pi H kuadrat per 4H. Sehingga diketahui hasil akhir P yaitu Pi H pangkat 3/12. Kemudian kita diferensiasikan secara implisit dengan tetap mengikat bahwa P dan H keduanya bergantung pada T. Sehingga kita peroleh dV per dt sama dengan 3 pi H pangkat 3-1/12 dikali dH per dt. Sehingga dV per dt sama dengan 3 pi H kuadrat per 12 dikali dH per dt. dV per dt sama dengan pi H kuadrat per 4 dikali dH per dt. Next. Sekarang kita mempunyai hubungan antara dV per dt dan dH per dt. Kemudian untuk mencari kecepatan air naik saat H sama dengan 4, kita substitusikan nilai H sama dengan 4 dan dV per dt sama dengan 8. Sehingga diperoleh dV per dt sama dengan IH kuadrat per 4 dikali dH per dt. Kita substitusikan dV per dt yaitu 8. Sehingga 8 sama dengan Pi 4 kuadrat per 4 dikali dH per dt. 8 sama dengan 16 Pi per 4 dikali dH per dt. 8 sama dengan 4 Pi dikali dH per dt. Sehingga dH per dt sama dengan 2 per Pi atau kira-kira sekitar 0,637. Jadi ketika kedalaman air 4 feet, permukaan air naik dengan laju 0,637 feet per menit. Selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya yaitu prosedur sistematis. Contoh 1 dan 2 menyarankan metode berikut untuk menyelesaikan masalah laju-laju yang berkaitan. Langkah yang pertama, misal T menunjukkan waktu yang telah berlalu. Gambarlah diagram yang berlaku untuk semua T lebih dari 0. Beri pengenal besaran-besaran yang nilainya tidak berubah saat T bertambah dengan nilai-nilai konstantanya yang diberikan. Berikan nama huruf pada besaran yang berubah sesuai dengan T. Dan beri pengenal pada bagian-bagian yang sesuai dari gambar dengan variabel-variabel tersebut. Langkah yang kedua, nyatakan apa yang diberikan dan informasi apa yang diinginkan tentang variabel-variabel tersebut. Informasi ini akan berbentuk dalam turunan-turunan terhadap T. Lanjut. Langkah yang ketiga, hubungkan variabel-variabel dengan menuliskan persamaan yang berlaku untuk setiap waktu T lebih dari 0, tidak hanya pada saat tertentu. Langkah yang keempat, diferensiasikan secara implisit persamaan yang ditemukan pada langkah 3 terhadap T. Persamaan yang dihasilkan memuat turunan-turunan terhadap T. Benar untuk semua T lebih dari 0. Langkah yang kelima, pada titik ini, substitusikan dalam persamaan yang ditemukan pada langkah 4. Semua data yang valid pada saat tertentu, T, seperti yang diperlukan pada jawaban atas masalah tersebut. Selesaikan untuk turunan yang diinginkan. Contoh 3. Sebuah pesawat terbang ke utara dengan kecepatan 640 mil per jam.
melewati kota tertentu pada siang hari. Pesawat kedua yang melaju dengan kecepatan 600 mil per jam berada tepat di atas kota yang sama 15 menit kemudian. Jika pesawat terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka akan berpisah pada pukul 13.15. Solusinya yang pertama, langkah yang pertama. Misal T menyatakan jumlah jam setelah 12.15. Y, jarak dalam mil yang diterbangkan oleh pesawat ke utara setelah 12.15. X, jarak yang diterbangkan oleh pesawat yang menuju ke timur setelah 12.15. Dan S adalah jarak antara pesawat. Dalam 15 menit dari siang hingga 12.15, pesawat yang menuju utara akan terbang, yaitu 640 dibagi 4 sama dengan 160 mil. Jadi jarak dari kota ke pesawat yang menuju utara pada waktu adalah Y plus 160. Lihat pada gambar 4. Langkah yang kedua, diketahui bahwa untuk semua T lebih dari 0, dy per dt sama dengan 640 dan dx per dt sama dengan 600. Kita ingin mengetahui ds per dt pada T sama dengan 1, yaitu pada pukul 13.15. Langkah yang ketiga yaitu berdasarkan teorema Pitagoras, X kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y plus 160 kuadrat. Next. Langkah yang keempat, membedakan secara implisit sehubungan dengan R dengan menggunakan aturan rantai. Kita dapatkan 2S ds per dt sama dengan 2x dx per dt plus 2y plus 160 dy per dt. Atau juga bisa S ds per dt sama dengan x dx per dt tambah y tambah 160 dy per dt. Langkah yang kelima, untuk semua T lebih dari 0, dx per dt sama dengan 600 dan dy per dt sama dengan 640. Sedangkan pada saat tertentu, T sama dengan 1, X sama dengan 600, Y sama dengan 640, dan S sama dengan akar dari 600 kuadrat tambah 600 ditambah 160 kuadrat sama dengan 1000. Ketika kita mensubstitusikan data ini ke dalam persamaan langkah 4, kita dapat memperoleh 100 dikali ds per dt sama dengan 600 kali 600 tambah 640 ditambah 160 dikali 640, di mana ds per dt sama dengan 872. Jadi pada pukul 13.15, pesawat itu berpisah dengan kecepatan 872 mil per jam. Selanjutnya, contoh 4. Seorang wanita berdiri di atas tebing mengawasi perahu motor menggunakan teropong. Ketika perahu mendekati pantai tepat di bawahnya. Jika teropong berada 250 feet di atas permukaan laut, dan jika perahu mendekat dengan laju 20 feet per detik, berapa laju perubahan sudut teropong pada saat perahu berada 250 feet dari pantai? Penyelesaiannya menggunakan prosedur sistematis tadi. Langkah pertama, kita membuat sebuah gambaran dari soal seperti pada gambar 5. Dan cantumkan variabel-variabel seperti X dan Theta. Nah, kan di soalnya itu diketahui wanita berdiri di atas tebing. Jadi wanitanya tuh ada di sini. Di sini pakai mengawasi perahu menggunakan teleskop. Jadi wanita sama teleskopnya tuh di sini dan perahunya tuh ada di sini. Lalu diketahui juga teropong tuh berada 250 dari permukaan laut. Jadi jarak antara teleskop dan
permukaan air laut itu 250. Dan juga misalkan jarak perahu dan pantai itu dengan X. Lalu langkah selanjutnya, langkah 2, kita menjabarkan apa saja yang diketahui dan apa yang dicari. Nah, di soal kan diketahui laju perahu mendekati pulau. Nah, itu laju perahu mendekati pulau dapat dituliskan dengan turunan X terhadap T atau dx per dt. Dituliskan negatif 20 feet per detik. Nah, tanda negatif ini, kenapa ada tanda negatif? Karena nilai X itu selalu berkurang dengan berlalunya waktu. Misal nih, kan perahunya awalnya di sini. Kan ini awalnya X. Nah, kalau misalnya perahunya berarah mendekati pulau, ke arah kiri kan X-nya berkurang. Jadi, kelajuan atau laju perahu itu ditandai dengan negatif. Selanjutnya, yang ingin dicari kan laju perubahan sudut. Jadi kita nyari turunan theta, sudut ini, turunan theta terhadap T. Bisa dituliskan d theta per dt. Pada saat X sama dengan 250 feet. Jadi nanti yang dicari itu kecepatan perubahan theta jika X-nya X ini mencapai 250. Nah, langkah selanjutnya, langkah 3, sesuaikan dengan ilmu segitiga pada trigonometri. Nah, ini kan membentuk sebuah segitiga ya, gambar 5. Jadi bisa dituliskan tan theta sama dengan X per 250. Kan kalau tan itu sama dengan depan per sampingnya. Nah, kalau di theta kan depannya tuh X dan sampingnya 250. Jadi dituliskan tan theta sama dengan X per 250. Next. Nah, langkah selanjutnya itu mendiferensiasikan secara implisit persamaan yang telah didapatkan. Nah, persamaan yang didapatkan kan tan theta sama dengan X sama per 250. Nah, tan theta ini diturunkan dengan menggunakan teorema B atau teorema B pada subbab 2.4 untuk tan theta-nya. Untuk ruas kanannya X sama dengan 250 diturunkan terhadap T menggunakan teori hasil bagi. Jadi D per dt X per 250 itu 250 dikali turunannya X dikurangi turunan dari 250 dikali X per 250 pangkat 2. Jadi didapatkan 250 turunannya X itu kan 1 dx per dt dikurangi 0 kali X per 250 kuadrat. Jadi didapatkan 250 dx per dt per 250 pangkat 2. Jadi didapatkan turunannya ruas kanan itu 1 per 250 dx per dt. Lalu turunannya untuk turunannya ruas kiri menggunakan teorema B 2.4 yaitu turunannya tan theta kan secant kuadrat theta d theta per dt. Jadi di langkah 4 menghasilkan sebuah persamaan baru. Next. Selanjutnya langkah 5. Kita mulai mencari laju perubahan sudut yang bisa dituliskan d theta per dt pada jarak X 250 feet. Nah, pada jarak 250 feet ini diketahui lajunya kapal mendekati itu dx per dt minus sama dengan minus 20 kan. Nah, jadi persamaan yang tadi kita sudah dapatkan di langkah 4, secant kuadrat theta d theta per dt sama dengan 1 per 250 dx per dt. Kita substitusikan nilai-nilai yang
kita ketahui. Sebelumnya kan tan theta itu kan pada langkah 2 kan diketahui tan theta, langkah 3 diketahui tan theta sama dengan X per 250. Nah, pada langkah 5 kan diketahui jaraknya itu 2X sama dengan 250, jadi dimasukkan. Didapatkan tetanya itu 45 derajat atau Pi per 4. Jadi disubstitusikan ke persamaan, didapatkan sekant kuadrat Pi per theta d theta per dt sama dengan 1 per 250 dx dt-nya ini diketahui kan negatif 20 dimasukkan. Lalu didapatkan hasil 2 d theta per dt sama dengan 2 per negatif 25. Jadi sama-sama dibagi 2 kedua ruas, jadi d theta per dt sama dengan 1 per negatif 25 atau kira-kira negatif 0,04. Jadi laju perubahan sudutnya didapatkan negatif 0,04 radian per detik. Sama halnya dengan kecepatan tadi, tanda negatif itu dicantumkan karena theta itu akan berkurang dengan berlalunya waktu. Next. Contoh 5. Contoh 5, ketika matahari terbenam di belakang sebuah gedung setinggi 120 feet, bayangan gedung bertambah. Yang ditanyakan itu seberapa cepat bayangan bertambah dalam feet per detik ketika sinar matahari membentuk 45 derajat atau Pi per 4 radian. Nah, sama halnya dengan soal sebelumnya menggunakan langkah prosedur tadi. Yang pertama digambarkan kayak contoh yang keempat. Digambarkan seperti ini. Dengan T itu menyatakan waktu dalam detik dan X ini menyatakan panjang bayangan gedung yang dibentuk oleh matahari terbenam tadi. Lalu theta ini menyatakan sudut sinar matahari. Dan H itu tingginya gedung. Nah, langkah selanjutnya, langkah 2. Karena bumi berputar sebesar 360 derajat atau 2pi selama 1 hari, atau dapat dituliskan 24 jam sama dengan 86.400 detik, sehingga didapatkan laju perubahan sudut. Laju perubahan sudut itu dapat dituliskan d theta per dt sama dengan negatif besar sudut tadi yang dibentuk pas bumi berputar itu 2pi dibagi sama T-nya atau jumlah waktunya 1 hari, atau dapat dituliskan 86.400. Nah, kenapa ada negatif? Sama halnya dengan soal sebelumnya, diperlukan karena theta berkurang ketika matahari terbenam. Nah, kalau misalnya matahari terbenam kan ke arah sini, ke arah bawah. Nah, theta-nya itu bakalan mengecil kalau misalnya ini semakin tenggelam kan. Lalu yang dicari itu kecepatan bayangan bertambah. Jadi kan kecepatan bayangan bertambah itu X kan. Panjang bayangannya tuh X. Jadi untuk mencari kecepatannya itu atau lajunya kan turunan X terhadap T. Jadi dituliskan dx per dt ketika theta sama dengan Pi per 4. Langkah selanjutnya, langkah 3. Kan ditinjau dari gambarnya kan dalam bentuk segitiga siku-siku. Jadi bisa dituliskan kotangan theta sama dengan X per 120. Nah, kalau kotangan kan itu sama dengan samping per depan kan. Jadi sampingnya itu X, depannya itu tingginya atau 120. Jadi bisa dituliskan kotangan theta sama dengan X per 120 atau X sama dengan 120 kotangan theta. Nah, langkah selanjutnya persamaan X tadi ini diturunkan atau didiferensiasikan secara implisit.
Jadi kedua ruasnya diturunkan menjadi dx per dt 120. Kotangan theta diturunkan jadi negatif kosek kuadrat theta d theta per dt. Lalu negatifnya dipindahkan ke depan jadi negatif 120 kosekan kuadrat theta. Nah, d theta per dt-nya kan tadi diketahui dari langkah kedua. Jadi disubstitusikan negatif 2pi per 86.400. Lalu ini dihasil dan menghasilkan pi per 360 kosekan kuadrat theta. Langkah selanjutnya kan yang dari pertanyaannya kan dicari laju perubahan X atau perubahan panjang bayangan kan. Yang disimbolkan kan X. Nah, jadi dx per dt sama dengan pi per 360 kosekan kuadrat, tetanya itu disubstitusikan pi per 4. Jadi kan kosekan pi per 4 itu akar 2. Jadi didapatkan hasil pi per 360 akar 2 kuadrat. Dihasil jadi pi per 180 yang hasilnya kira-kira 0,0175 feet per detik. Next. Selanjutnya masalah laju yang berhubungan dengan grafik. Nah, contoh soalnya itu contoh 6. Kota Bogor memantau ketinggian air dalam tangki air berbentuk tabung yang dilengkapi oleh alat pencatat otomatis. Secara tetap air dipompa ke dalam dengan laju 2.400 feet kubik per jam, seperti yang diperlihatkan pada gambar 7 ini. Jadi tangkinya berbentuk tabung dan airnya dimasukkan atau dipompa dengan laju 2.400 feet kubik per jam. Nah, selama periode 12 jam tertentu dimulai pada tengah malam. Maksudnya di sini tuh dimulai dari 000.00 gitu kan. Permukaan air naik dan turun sesuai dengan grafik pada gambar 8 ini. Yang ditanyakan berapa laju air pada pukul 7 pagi jika jari-jari tangkinya itu 20 feet. Next. Penyelesaiannya yang pertama pasti digambarkan dulu kan. Digambarkan lalu dicari variabel-variabelnya. Misalkan T itu waktu atau banyaknya jam setelah tengah malam, H itu tingginya ini, tinggi air yang ada pada tangki pada jam atau pada T tertentu. Lalu V itu volume air pada tangki. Pada saat itu maksudnya di sini pada saat itu tuh pada saat jam tertentu. Kalau di sini kan jam 7. Jadi didapatkan kan laju volume itu kan bisa dituliskan dV per dt. Atau turunan V terhadap T sama dengan laju air masuk dikurangi laju air yang keluar. Nah, ini laju air yang keluar dipindah ruaskan ke kiri dan dV per dt-nya dipindah ruaskan ke kanan. Lalu kan laju air masuknya tadi sudah diketahui yaitu 2.400. Jadi disubstitusikan didapatkan laju air yang keluar sama dengan 2.400 dikurangi dV per dt. Lalu selanjutnya meninjau grafik grafik penggunaan airnya. Nah, di sini kan bisa dilihat ada garis singgung dan ada grafiknya. Nah,
karena kemiringan garis singgung pada 7, jadi pada di sini, atau misalnya kurang jelas bisa dilihat di gambar yang foto ini, pada saat T sama dengan 7 itu kemiringannya kira-kira -3. Jadi bisa disimpulkan kecepatan hanya bertambah atau dh per dt itu sama dengan -3. Pada saat itu, maksudnya pada saat itu tadi itu pada saat jam 7 pagi atau T sama dengan 7. Nah, selanjutnya kan tadi tangkinya itu berbentuk tabung. Jadi didapatkan volume tabung itu rumusnya V sama dengan ini tipe PR kuadrat H. Sehingga dimasukkan R-nya yang diketahui tadi kan R-nya 20. Disubstitusikan ke dalam rumus volume, didapatkan volume sama dengan P 20 kuadrat dikali H, sama dengan 400 pH. Nah, selanjutnya kita mencari laju volume air terhadap T. Jadi, diturunkan V-nya secara implisit, dapat dituliskan dV per dt sama dengan 400 pi dH per dt. Jadi 400 pH-nya ini diturunkan jadi 400 pi dH per dt. Karena yang ditanyakan kan laju air yang digunakan pada T sama dengan 7. Maka diketahui kan dH per dt sama dengan -3 tadi dari kemiringannya. Jadi dimasukkan pada persamaan dV per dt sama dengan 400 pi dikali -3. Didapatkan kira-kira -3770. Lalu kita cari laju air yang keluar atau laju air yang digunakan pada jam 7 atau T sama dengan 7. Menggunakan rumus yang telah diketahui tadi, laju air yang keluar sama dengan 2400 dikurangi dV per dt. Jadi 2400 dikurangi -3770 didapatkan laju air yang digunakan pada jam 7 itu 6170 feet kubik per jam. Untuk subbab 2.9 yaitu diferensial dan aproksimasi. Notasi Leibniz, dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan terhadap x. Jadi d per dx dan dx sinonim. Sampai sekarang kita telah memberlakukan dy per dx atau d per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy dan dx. Misalkan f adalah fungsi yang terdifferensiasi. Kita misalkan p x0, y0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx. Seperti pada gambar 1, karena f didiferensiasikan, maka limit delta x mendekati 0, fx0 dikurangi delta x dikurangi fx0 per delta x sama dengan f aksen x0. Jadi jika delta x kecil hasil bagi fx0 dikurangi delta x dikurangi fx0 per delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0. Sehingga fx0 dikurangi delta x dikurangi fx0 kira-kira sekitar delta x f aksen 0. x0. Ruas kiri ekspresi ini disebut delta y. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 ditambah delta x. Ruas kanan disebut dy, dan dia bertindak sebagai aproksimasi terhadap delta y. Seperti pada gambar 2, besaran dy sama dengan perubahan dalam garis singgung terhadap kurva di P ketika x berubah dari x0 ke x0 ditambah delta x. Ketika delta x kecil, kita harapkan dy adalah aproksimasi yang bagus terhadap dy.
Dan karena hanya berupa konstanta dikali delta X, perhitungannya biasanya lebih mudah. Diferensial terdefinisi berikut adalah definisi formal dari diferensial. Misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas X. Delta X adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas X. Dx disebut diferensial variabel bebas X adalah sama dengan delta X. Dy adalah perubahan sebenarnya dari variabel Y ketika X berubah dari X ke X plus delta X, yakni Fx ditambah delta X dikurangi Fx. Dy disebut diferensial variabel tak bebas Y. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen dx. Contoh 1. Carilah dy jika yang A, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1. Yang B, y sama dengan x akar x kuadrat ditambah 3x. Yang C, y sama dengan sin x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat plus 11. Untuk menghitung diferensial, kita hanya menghitung turunan, lalu mengalikannya dengan dx. Misalnya yang A, dy sama dengan turunan dari x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1, sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 3 dikali dx. Yang B, y sama dengan, kita ketahui bagian luarnya yaitu y, x sama dengan akar x kuadrat ditambah 3x. Sedangkan bagian dalamnya yaitu yang ada di dalam akar, yaitu x kuadrat ditambah 3x. Kemudian kita turunkan bagian luar dan bagian dalamnya, sehingga ditemukan sama dengan dy sama dengan setengah dikali x kuadrat ditambah 3x pangkat min setengah. Dan turunan bagian dalamnya yaitu 2x plus 3 dikali dx. Sehingga hasilnya 2x plus 3 per 2 akar x kuadrat plus 3x dikali dx. Untuk contoh yang C, diketahui bagian luarnya atau Y sama dengan sin x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11. Dan bagian dalamnya yaitu yang ada di dalam kurung, yaitu x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11. Kita turunkan bagian luar dan bagian dalamnya, sehingga ditemukan dy sama dengan turunan dari sini yaitu cos. Sehingga cos x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11. Dan turunan dari bagian dalamnya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 6x dikali dx. Sehingga hasil akhirnya dy sama dengan cos x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 11 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 6x dikali dx. Selanjutnya, dari yang sudah dijelaskan sama Mario ya, itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tadi definisi diferensial itu dy sama dengan f aksen x dx. Jadinya, bagian kedua ruas oleh dx menghasilkan f aksen x dy per dx. Nah, jadi dy ini sama f aksen x dx ini dibagi sama-sama dibagi dx. Jadinya kan f aksen x sama dengan dy per dx. Dapat ditafsirkan bahwa turunan adalah hasil bagi dua diferensial. Yang kedua, berkorespondensi terhadap setiap aturan turunan. Ada aturan diferensial yang diperoleh dari aturan sebelumnya dengan mengalihkan dx. Next. Nah, ini adalah tabel aturan-aturan umum. Derivatif ini adalah turunan, jadi yang ini aturan turunan, yang ini aturan diferensial. Nah, aturan turunan ini bentuknya bentar ya. dg per dx
Jadi aturan diferensial ini bentuknya kayak gini ya. Ini per dx sama dengan f akses x. Kayak yang pertama tadi, yang hal-hal yang harus diperhatikan. Terus yang diferensial itu dg sama dengan f akses x dx. Nah, yang pertama itu dk per dx sama dengan 0. Yang aturan turunan. Yang aturan diferensial itu dk sama dengan 0. Terus yang kedua, d dikali ku per dx sama dengan k du per dx. Yang diferensial d dikali ku sama dengan k dikali du. Yang ketiga, d dikali u ditambah p per dx sama dengan du per dx ditambah dp per dx. Yang diferensial d dikali u ditambah p sama dengan du ditambah dp. Yang keempat, d dikali u p per dx sama dengan u dikali dp per dx ditambah p dikali du per dx. Yang diferensial d dikali up sama dengan u dikali dp plus ditambah p dikali du. Yang kelima, d dikali u per p per dx sama dengan p dikali du per dx dikurangi u dikali dp per dx per p kuadrat. Yang diferensial d dikali u per p sama dengan p dikali du dikurangi u dikali dp per p kuadrat. Yang keenam, d dikali u pangkat n per dx sama dengan n dikali u n min 1 n dikali u pangkat n dikurangi 1 dikali du per dx. Yang diferensial d dikali u pangkat n sama dengan n dikali u pangkat n dikurangi 1 dikali du. Turunan dan diferensial itu tidak sama, seperti penulisan dxg atau dy per dt. Ini merupakan lambang turunan, sedangkan penulisan dy menyatakan diferensial. Next. Kemudian adalah aproksimasi. Aproksimasi adalah pendekatan suatu nilai bilangan. Misalkan y sama dengan fx, seperti pada gambar 3. Pertambahan delta x menghasilkan pertambahan delta y di dalam dy. Nilai dy dapat mendekati nilai delta bisa menggunakan prinsip aproksimasi dan diferensial yang kita bisa dengan menggunakan prinsip aproksimasi dan diferensial ini kita bisa menentukan seberapa buruk kegagalan dari sebuah. Kemudian pertambahan delta x menghasilkan pertambahan delta y. Jadi kalau dia sampai ini x ditambah delta x, ini juga mengalami pertambahan. Tangan Bu Guru. Presentasi. Yang aku seharusnya. Nanti aja wes. Kan ini kan tadi kan ditambah delta x ya. Maka yang ini juga ini yang kayak ini kan juga nambah delta y. Ini delta y. Jadinya ini delta y. Yang ini teman-teman. Dan penyelesaiannya kan ini ya. Terus kita bisa pakai yang berarti pertambahan delta x ini juga menghasilkan pertambahan y di dalam y. Y sama dengan nilai y dapat mendekati nilai rumusnya. Kenapa disebut nilai y dapat mendekati nilai sama dengan x nilai y dapat mendekati nilai diferensial y. Yang ini kan sama delta dengan y. 3x pangkat 2. Yang ini kan delta y ya. Kemudian ini dy. Di sini kan ada garis singgung dy kan. Ini. Selisih antara delta y sama dy ini kan ini. Nah, ini kan selisihnya dikit ya. Makanya nilai dy dapat mendekati nilai delta y. Jadi delta y itu delta y sama dengan fx ditambah delta x dikurangi fx. Jadi delta y itu fx ditambah delta x yang ini. Dikurangi fx, dikurangi ini. Jadi yang ini yang panjang dikurangi ini. Maka dia akan menghasilkan ini delta y. Jadi delta y ini. Kemudian
fx ditambah delta y, fx ditambah delta y itu menghasilkan ini, fx ditambah delta x tadi ini. Balikan ya ini. Nah, terus fx ditambah delta x, fx ditambah delta x yang ini mendekati fx ditambah delta y, fx ditambah delta y. Nah, kenapa kok mendekati? Karena ini yang tadi, selisihnya ini, jadi kan ini sama ini, ini sama ini kan menghasilkan ini, cuma kurang dikit gitu kan. Nah, habis itu sama dengan fx ditambah f aksen x, sama dengan dari sini, fx ditambah delta y, fx ditambah f aksen x delta x. Ini fx-nya, kemudian dy. Kenapa dy kok jadi ini? Karena kan sesuai sama rumusnya diferensial tadi. dy sama dengan f aksen x dx. Nah, kan dx ya, dx. Kayak yang ini tadi, delta y, nilai y dapat mendekati nilai delta y. Jadinya dx ini juga nilainya dapat mendekati delta x. Makanya ditulis fx ditambah f aksen x delta x. Nah, ini adalah dasar penyelesaian untuk contoh-contoh berikut. Dan juga semuanya ya kadang ada yang cuma stay doang udah ngapa-ngapain. Ya. Contoh 2. Misalkan Anda membutuhkan aproksimasi yang baik untuk akar 4,6 dan akar 8,2, tetapi kalkulator Anda telah mati. Apa yang mungkin Anda kerjakan? Solusinya yang pertama yaitu perhatikan grafik Y sama dengan akar X yang digambarkan pada gambar 4. Ketika X berubah dari 4 menjadi 4,6, akar X berubah dari akar 4 sama dengan 2 menjadi kurang lebih akar 4 tambah dy. Sekarang dy sama dengan setengah X pangkat negatif setengah, dx sama dengan 1/2 akar X dx. Yang pada X sama dengan 4 dan dx sama dengan 0,6 memiliki nilai dy sama dengan 1/2 akar 4 dikali 0,6 sama dengan 0,6/4 sama dengan 0,15. Dengan demikian, akar 4,6 sama dengan akar 4 plus dy sama dengan 2 plus 0,15 sama dengan 2,15. Next. Demikian pula pada X sama dengan 9 dan dx sama dengan negatif 0,8. dy sama dengan 1/2 akar 9 dikali negatif 0,8 sama dengan negatif 0,8/6 sama dengan negatif 0,133. Karenanya, akar 8,2 sama dengan akar 9 ditambah dy sama dengan 3 dikurangi 0,133 sama dengan 2,867. Perhatikan bahwa dx dan dy keduanya negatif dalam kasus ini. Nilai perkiraan 2,15 dan 2,867 dapat dibandingkan dengan nilai sebenarnya hingga 4 desimal dari 2,1448 dan 2,8636. Next. Contoh 3. Gunakan diferensial untuk memperkirakan peningkatan luas A gelembung sabun ketika jari-jarinya meningkat dari 3 inci menjadi 3,025 inci. Solusinya, luas gelembung sabun berbentuk bola diberikan oleh A sama dengan 4πr². Kami dapat memperkirakan perubahan yang tepat. Delta A dengan dA diferensial di mana dA sama dengan 8πr dr.
pada R sama dengan 3 dan DR sama dengan delta R, DR sama dengan delta R sama dengan 0,025. Jadi DA sama dengan 8pi dikali 3 dikali 0,025. Jadi hasilnya 1,885 inci kuadrat. Kemudian estimasi galat. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Berikutnya estimasi galat. Berikut ini adalah masalah yang sering muncul dalam sains, yaitu seorang peneliti mengukur variabel X tertentu yang bernilai X0 dengan galat yang kemungkinan berukuran plus minus delta X. Nah, nilai X kemudian digunakan untuk menghitung Y0 untuk Y yang tergantung pada X. Nah, nilai Y ini tercemar oleh galat dalam X. Nah, tapi seberapa buruk sih nilai Y yang tercemar oleh galat? Dengan menggunakan prinsip aproksimasi dan diferensial, kita ini bisa menentukan seberapa buruk kegagalan dari sebuah X terhadap hasilnya. Masuk ke contoh 4. Rusuk kubus diukur sebagai 11,4 cm dengan galat yang mungkin plus minus 0,5 cm. Hitung volume kubus dan berikan estimasi untuk galat dalam nilai ini. Kemudian penyelesaiannya, volume kubus dilambangkan V dan rusuknya dilambangkan X. Kita kan tahu ya, volume kubus itu rumusnya rusuk-rusuknya dipangkatkan 3. Jadi V sama dengan X pangkat 3. Jadi turunannya diferensiasi V sama dengan 3X pangkat 2 dx. Nah, jika X sama dengan 11,4 dan dx sama dengan 0,05, maka volumenya, rusuk-rusuknya kan dipangkatkan 3. Jadi 11,4 dipangkatkan 3 sama dengan 1482 dan delta V-nya kira-kira dV sama dengan 3 dikali 11 di 11,4 pangkat 2 dikali 0,05. Kira-kira sekitar 19. Jadi volume kubusnya itu 1482 dengan galat plus minus 19 cm kubik. Kemudian masuk ke materi galat mutlak dan galat relatif. Sebelumnya, galat mutlak itu harga mutlak dari galat yang terjadi. Kalau galat relatif, presentase penyimpangan yang terjadi terhadap nilai sejati. Atau galat relatif ini bisa dihitung tuh perbandingan antara galat mutlak dan nilai sejati atau nilai ekstrak. Nah, besaran delta V dalam contoh 4 disebut galat mutlak. Sedangkan galat relatif itu perbandingan antara galat mutlak atau galat maksimum dan nilai sejati atau volume total. Kemudian dapat mengaproksimasi galat relatif dengan rumus delta V per V dengan diferensiasi V per V. Dalam contoh 4 itu kita cari galat relatifnya. Delta V per V kira-kira dV diferensiasi V per V kira-kira 19 dibagi 1482. Kira-kira sekitar 0,0128. Galat relatif ini kan biasanya dituliskan dalam bentuk persen, sehingga pada contoh 4, galat relatifnya kira-kira 1,28%. Jadi 0,0128 dikalikan 100% menghasilkan 1,28%.
Kemudian masuk pada contoh 5. Hukum Poiseuille untuk aliran darah mengatakan bahwa volume yang mengalir melalui suatu pembuluh darah sebanding terhadap pangkat 4 jari-jari, yakni V sama dengan K R pangkat 4. Berapakah jari-jari yang harus diperbesar agar aliran darah bertambah 50%? Di sini penyelesaiannya. Nah, diferensialnya yang memenuhi itu diferensiasi V sama dengan 4K diturunkan kan ya, 4KR pangkat 3 DR. Perubahan relatif dalam volumenya itu delta V per V, kira-kira diferensiasi V per V sama dengan 4KR pangkat 3 DR per KR 4 sama dengan 4 DR per R. Sehingga untuk 50% perubahan dalam volumenya itu 0,5, kira-kira diferensiasi V per V sama dengan 4 DR per R. Nah, ini kan ya. Ini kenapa kok bisa 0,5 kan 50/100 kan ya. Perubahan relatif dalam R sebesar ini. Delta R per L kira-kira diferensiasi R per R kira-kira 0,5/4 sama dengan 0,125. Nah, kenapa gini? Bentar. Ini ya, ini anggap kan ini sama dengan ini toh. Iya. 0,5 sama dengan hasil akhirnya kan 4 DR per R. Nah, 0,5 ini 4 DR per R. Nah, ini 4-nya kayak pindah ruas gini, sama-sama dibagi 4. Ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dibagi 4. Menghasilkan ini. Nah, 0,5 dibagi 4 sama dengan 0,125. Jadi, ya oke. Galat relatif itu kan bentuknya persen ya. Jadi 0,25 ini dikalikan 100%. Nah, menghasilkan 12,5%. Jadi hanya 12,5% pertambahan dalam jari-jari pembuluh darah yang akan memperbesar aliran darah sebesar kira-kira 50%. Gitu. Kemudian masuk ke materi aproksimasi linear. Jika F terdiferensiasi di C, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung terhadap F pada C, FC, diberikan oleh Y sama dengan FC ditambah F aksen C dikali X dikurangi C. Nah, ketika X-nya itu di sini, maka nilai aproksimasinya di sini. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana cara nyari ini? Bisa menggunakan fungsi ini. Jadi, cara nyari aproksimasinya ini menggunakan rumus ini. Lx sama dengan Fc plus F aksen C dikali X dikurangi C. Nah, ya. C ini kan kalau ditarik ke atas kan terdapat titik singgung ya. Jadi
pendekatan yang bagus, pendekatan aproksimasi yang bagus itu ketika X dekat dengan C, baik di sini maupun di sini, yang penting dekat sama C. Nah, disebut aproksimasi linear terhadap fungsi. Nah, ini tuh disebut aproksimasi linear terhadap fungsi f pada C dan merupakan aproksimasi yang bagus terhadap X dekat ke C. Nah, ini kan disebut aproksimasi linear f terhadap C ya. Nah, aproksimasi yang bagus itu X-nya dekat dengan C. Di sini atau di sini. Kemudian masuk ke contoh. Pada contoh 6, carilah plot dan aproksimasi linear terhadap fx sama dengan 1 fx sama dengan 1 ditambah sin 2x pada x sama dengan i per 2. Penyelesaiannya tuh turunan f adalah fx, f aksen maaf. Turunan f adalah f aksen sama dengan ini diturunkan kan ya, menghasilkan ini 2 cos 2x, sehingga kita cari aproksimasi linear. Maaf, saya lanjutkan. Jadi penyelesaiannya itu turunan mohon maaf Mbak Ruli, tolong di-unmute. Mbak Ruli. Mohon maaf Mbak Ruli, tolong di-unmute. Rul, mic-mu Rul. Ruli, di-unmute. Mic-mu lo. Ruli. Ruli. Rul, dengar aku Rul. Dengar aku Rul. 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 Dengar Rul, mic-mu. Ruli.
Ruli. Ruli. Ruli, please, ya ampun. Saya lanjutkan ya. Soalnya, carilah dan plot aproksimasi linear terhadap fx sama dengan 1 ditambah sin 2x pada x sama dengan pi per 2. Penyelesaiannya f itu dengan f kan jawabannya 2 cos 2x, sehingga kita cari aproksimasi linearnya L. Maksudnya per 2 sama dengan f pi per 2 ditambah f aksen pi per 2 dikali x min pi per 2 sama dengan 1 ditambah sin pi ditambah 2 cos pi dikali x min pi per 2 sama dengan 1 dikurangi x karena sin 180 kan 0, jadi 1 sama dengan 1 dan 2 cos pi itu kan sama tidak 1 ya. Nilainya 1 ya, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga 1 dikurangi 2 dikali x min pi per 2 menghasilkan 1 ditambah pi dikurangi 2x. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Apa? Terima kasih Mbak Ruli. Anjir. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Karena waktu sudah habis, kami tabung pertanyaannya, kemudian akan kami jawab hari Rabu. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Tutup sesi. Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.